Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badru anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghadi, anta misbahu suduri. Ya, ada lagi. Baik sahabat, dirahmati Allah, kita bacakan kuya na eta cepet. Allahumma shalli wa sallim. Ya, orang melek peng. Kita lep mah. Kita lep di sini sahabat kita Abdul dengan tamu Pak Jayadi lagi tiduran. Oke, kita lep sambil baca buku ya. Kita baca buku malam malam Senin ya. Enora ono duwite ketemu isu iki kita baca buku. Semoga bermanfaat ya. Kita baca buku. Tumben nih mama kagak ada yang cerewet. Tahuan kali ada suaranya nih anak nih. Allah masuk dari kawanan dia baru keluar yang cerewet itu. Tapi itu sahabat jangan dengar ya. Itu apa, menggoyahkan hati kita yang semangat untuk berikhtiar. Oke, ini dari buku Perjalanan Hidup Sesudah Kematian. Kita masih hidup, cuma baca Perjalanan Hidup Sesudah Mati buku. Kita tutup barang-barang, kita baca barang-barang. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku. Di sini bab yang ke-17, alam kubur dan adanya ajab kubur. Bentuk malaikat munkar dan nakir serta bentuk pertanyaan kubur. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan sebelumnya dinyatakan bahwa kedua malaikat munkar dan nakir berwarna hitam kebiru-biruan. Tuh ada tuh Bang Jayadi bajunya hitam, celananya biru, warna hitam kebiru-biruan itu. Tapi bukan malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan Umar ibn Dinar dari Sya'ad ibn Ibrahim dari Atta bin Yashan menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, apa yang akan engkau perbuat Umar jika munkar dan nakir datang kepadamu ketika kamu telah mati dan kaummu meninggalkanmu? Mereka mengukur galian tanah itu seluas 3 hasta, 1 jengkal kali 1 hasta, 1 jengkal. Lantas mereka mandikan, kau panggil dan memberi haruman, lalu mereka membawamu ke kubur dan meletakkan
di dalamnya. Kemudian menghubungimu dengan tanah manakala mereka telah berpaling darimu. Datang malaikat munkar dan nakir yang suaranya laksana petir yang menggelegar, sorotan matanya bagaikan kilat yang menyambar, dan rambutnya menjalur sampai ke tanah. Keduanya memegang palu besi yang tidak sanggup diangkat oleh seluruh manusia di bumi. Umar menjawab, "Ya Rasulullah, kami ini berbeda tampil, maka apakah kita akan dibangkitkan seperti sedia kala?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Ia berkata, "Kalau begitu aku meminta petunjuk darimu." Ada sebuah hadis yang dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan berita Isra yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah Munkar dan Nakir yang mendatangi setiap manusia ketika diletakkan dalam kuburnya sendiri." Lantas berkata, "Memang aku belum menerangkan kepada engkau panjang dan luas kedua malaikat itu." Lalu Jibril menjelaskan bentuk kedua malaikat tersebut yang sangat menyeramkan. Suara mereka seperti petir yang menggelegar. Itulah contoh dari api. Mata mereka laksana kilat yang menyambar, taring mereka seperti tanduk banteng. Dari mulut, hidung, dan telinga mereka keluar lidah api. Bumi menjadi bersih oleh sebuah rambut. Mereka libangi bumi dengan kukunya, masing-masing memegang tongkat besi yang seandainya seluruh penghuni bumi bersatu maka tidak mampu menggerakkannya. Keduanya mendatangi manusia ketika diletakkan dalam kuburnya sendirian, lalu memasukkan ruh ke dalam jasadnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh duduk dan membentaknya secara keras sehingga tulang-tulangnya bergetar, menghentikan persendiannya dan membuatnya jatuh pingsan. Kemudian keduanya menyuruh orang itu duduk dan berkata, "Sekarang kau berada di alam barzah. Renungkan keadaanmu dan kenali tempatmu." Kemudian keduanya kembali membentaknya dan berkata, "Beginilah keadaanmu setelah meninggalkan dunia. Telah diperlihatkan kepadamu tempat kembalimu, maka beritahu kami siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nama." Jika dia orang beriman kepada Allah, maka Allah akan mengerjakan jawabannya. Sehingga dia akan berkata, "Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agamaku Islam." Kemudian keduanya mengharbutnya sehingga seluruh persendiannya terpisah dan semuanya urat tubuhnya terputus. Lalu mereka berkata, "Apakah yang akan kamu katakan?" Maka Allah menetapkannya dengan perkataan yang tetap, iman. Pada kehidupan dunia maupun akhirat memberikannya keamanan dan perlindungan sehingga dia tidak berasa takut tatkala Allah berbuat demikian terhadap hambanya yang mukmin. Mukmin itu senang terhadap keduanya dan menyambut mereka dengan tantangan. Mukmin itu akan berkata kepada kedua malaikat tersebut, "Kalian mencoba menakut-nakutiku supaya aku takut terhadap Tuhanku, dan kalian ingin agar aku mengambil penolong selain Dia. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhan kalian berdua, Tuhan semua makhluk, Muhammad Nabiku dan Islam agama." Kemudian kedua malaikat itu kembali membentaknya dan menanyakan hal itu kepadanya. Mukmin tersebut menjawab, "Tuhanku Allah, pencipta langit dan bumi. Hanya kepadanya aku menyembah dan aku tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Apakah kalian ingin memalingkan ma'rifah dan ibadahku kepadanya? Dialah Allah, tak ada Tuhan selain Dia." Beliau berkata saat itu dia mengulangi jawabannya sebanyak 3 kali berwudu rendah diri yang membuat keduanya senang dengan mukmin itu sebagai keluarganya cinta kepada ketika di dunia. Kedua malaikat itu tertawa kepadanya dan berkata kepadanya, Engkau benar.
engkau benar. Engkau benar. Allah telah menyenangkan dirimu dan menetapkan ucapanmu. Bergembiralah dengan surga dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka melapangkan kuburannya sejauh penglihatannya dan membukakan pintu surga untuknya. Dan masuk ke dalam kuburannya angin surga yang baunya harum semerbak, serta keindahannya menunjukkan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mukmin itu melihat semuanya, dia yakin dengan keberuntungan yang diperolehnya, maka dia memuji Allah. Maha besar Allah, maha suci Allah. Di samping itu dia diberi hamparan tempat tidur sutra tebal dari surga. Kedua malaikat itu juga memasangkan penerangan nur di dekat kepala dan kedua kakinya yang menyinari kuburannya. Kemudian masuk lagi ke dalam kuburannya angin sejuk lain yang membuatnya mengantuk dan tertidur. Kemudian malaikat itu lalu berkata, tidurlah laksana tidurnya pengantin yang sangat menggembirakan. Tiada ketakutan dan tiada kesedihan atasmu. Setelah itu datang seorang laki-laki soleh yang tampan sekali serta baunya sangat wangi. Seketika itu datanglah lelaki soleh yang tampan. Abdul, tampan gak Abdul? Jelek kali ya? Oke, lanjut. Setelah itu datang seorang laki-laki soleh yang tampan sekali saat baunya sangat wangi yang berada dekat kepalanya ke dalam kuburnya. Mereka berkata, inilah amal soleh. Allah telah merubahnya bagimu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baunya yang sangat harum membuatmu senang dalam kuburku. Sekarang kamu tidak sendirian lagi, tidak akan datang kepadamu singa dan semua bintang yang menyakitimu. Singa dan tidak akan ada bintang. Bintang mah boleh tuh. Tidak akan datang kepadamu singa dan semua bintang yang menyakitimu. Allah tidak akan melantarkanmu dan dalam kuburmu, tidak pula pada tempat-tempat lain di akhirat nanti, sampai kamu masuk ke surganya dengan rahmat. Tidurlah dengan bahagia. Engkau telah beruntung dan mendapat tempat kembali yang sebaik-baiknya. Kemudian keduanya mengucapkan salam kepadanya dan juga pergi dari. Dia juga menyebutkan hadis berkenaan keadaan orang kafir dalam kubur serta mengatakan kehinaan yang besar dan siksa yang pedih dalam kuburnya. Sudah cukup rasanya dipaparkan kepada Anda tentang ini. Aku katakan bahwa hadis ini dalam kurung walaupun hanya disandarkan kepada isi perkataannya karena diriwayatkan dari Amru ibnu Sulaiman dari Dahak ibnu Wihim, merupakan hadis yang menetapkan keadaan yang jelas sekaligus hal yang bisa ditafsirkan. Ya, itulah ma'asalam fi qalbi ma'asyiral YouTubers dan semua penghuni handphone, penghuni pin BB-nya dong, minta. Perjalanan hidup sesudah mati, itulah dalam kisah buku Perjalanan Hidup yang sesudah mati yang aku baca untuk sahabat sedulurku. Mungkin habis, semoga bermanfaat, semoga diberikan rezeki yang banyak. Jangan lupa kalau udah diberi rezeki yang banyak, bagi saya dong, bagi saya seikhlasnya. Minta dong, beli dong, kasih dong, bagi dong. Ya, masyaallah sahabat, semoga sehat-sehat selalu. Hilangkanlah 4 unsur di dalam diri: iri, dengki, syirik, dan sombong. Kalau takut, kabur aja kayak Abdul, kabur. Bagaimana cara malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada banyak mayat? Ini yang ketiga. Dan yang kedua,
namanya dua malaikat pemuji dan penimpa musibah pun serem ya. Kita berselawat aja, semoga sahabat sahabatku yang dirahmati Allah, yang dicintai baginda Rasulullah sehat selalu. Oh ya, tak lupa kalau yang mau diurut silahkan datang ke tempat Abdul ya. Kalau mau yang dipijat silahkan datang ke tempat Abdul ya. Langsungkan sunat, insya Allah sebisanya Abdul bantu keluhan sampean dalam tubuh sampean. Kalau mau diurut datang, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Oke, sahabat saudaraku yang dicintai Allah, yang dicintai baginda Rasulullah, yang dicintai para malaikat Allah yang dalam penjagaan nabi-nabi Allah, semoga sehat. Kita sholawat tidul qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa diyaniha wa afiyatin abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Busrolana minal muda jalana wa fal'ana wa kullu awtana lina asana jobi kaumina. Pada eyang mama Haji Putih mohon maaf ya. Jangan lupa tasbih Abdul dibayar ya. Abdul bukan ngasih tasbih, tapi jual tasbih ya. Mama Haji Putih ya. Jangan salah kaprah ya Mama Haji Putih ya. Mohon maaf sedulurku Mama Haji Putih ya. Nah, Mak Haji Putih ya. Abdul kemarin nitip tasbih sama Abah, suruh dibayarin kalau punya, kalau nggak punya uang, kalau nggak punya dibalikin ya tasbihnya ya Mama Haji Putih ya. Kalaupun dimilikin juga nggak apa-apa, yang penting tasbihnya dibuat zikir ya, dibuat salawat ya Mama Haji Putih ya. Abdul tuh udah tahu kehidupan ini Mama Haji Putih ya. Mama Haji Putih selalu memantau Abdul. Jangan dikira Mama Haji Putih Abdul nggak tahu kalau Mama itu memantau Abdul dari dekat dari jauh. Abdul tahu, cuma Abdul pura-puranya nggak tahu ya. Ya, semoga Mama Haji Putih kakaknya sehat Mama Haji Putih ya. Sehat. Doain nih Abdul nih biar dia dapat jodoh yang baik, dapat jodoh yang mantap lah gitu ya. Doain ya Mama Haji Putih ya. Oke, bersolawat. Nukana bainana al-khabir ladana al-qasim al-qarim min taibatin qoblan nabi qalibal kurbal habib bi kurbin nafsukati fatahumah mayujib anwaruhum hadakulim talibal kurbal habib Nukana bainal khalid ladana al-qasim al-qarim min taibatin qoblan nabi
Sayyidina Muhammadin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya, kita habis membaca buku perjalanan hidup sesudah mati dan bersolawat. Semoga bermanfaat untuk YouTuber dan untuk sahabatku yang mempunyai layar kaca yang canggih, yang keren, yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.